three. Hai. Hai semuanya. Finally, Ilmu Tanah punya podcast perdana nih. Dan di sini kita bakal ngundang narasumber-narasumber yang pastinya menarik banget untuk kalian dengar nantinya dan ikuti di next episode. Ya nggak sih? Iya. Nah, mungkin kalian nggak kenal nih sama kita berdua. Jadi aku Regina Tri Virginia bersama partner aku. Dan saya Mama Rasikal Am. Nah, di sini kita bakal nemenin kalian buat sharing-sharing di podcast kita. Apa sih tema kita? Kita ada di podcast Basah, bincang asik Himilta. Nah, asik banget kan kedengarannya. Jadi di episode perdana ini kita bakal ngundang satu narasumber kita nih. Kira-kira siapa sih? Pasti penasaran kan? Mungkin langsung aja kali sih kita Boleh? undang. Kita sambut Bapak Asad Sazili. Halo Pak. Halo. Apa kabarnya Pak? Baik, dibilang baik, ya baik, dibilang sehat agak kurang sehat sih karena batuk-batuk ya. Ya gimana ya Pak, cuaca nih agak gimana gitu. Iya, makanya. Kadang hujan, kadang juga panas. Iya. Tapi kalau kata aku sih Pak ya, untuk cuaca di Layo ini ada 3 cuaca sih Pak. Yang pertama cuaca panas, terus hujan, sama satunya badai debu. Karena di Layo ya. Iya. Bener-bener. Lalu tuh penuh debu banget ya, Pak? Wah, luar biasa itu. Dulu itu Bapak 2015 kan masuk ya. Iya. Itu ceritanya 2015 masuk, itu mau PMB tuh. Tiba-tiba berhentinya di Unsri subuh-subuh. Ke pom bensin dulu tuh. Udah ke pom bensin ternyata ada anjing di depan, ada anjing, di belakang ada anjing kan. Wah, akhirnya nggak bisa lari karena takut kan, nge-freeze jadi. Nunggu dan subuh pun debunya luar biasa. Wah, kacau. Memang walaupun, sih. Iya, walaupun hujan deras pun Iya. debunya tetap banyak sih. Yang pasti kita harus jaga kesehatan sih. Iya, tapi mau gimana lagi sih Pak, kan daerah transit juga kan Iya. Layo ini jadi agak susah. Kalau saran aku minimal di tas tuh pasti ada masker sih. Kalau Iya tipsnya. sih, harus sih. Kalau pakai motor harus pakai helm biar nggak kelilipan. Iya. By the way, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, banyak laprak. Wah, Regina? Baik banget sih. Kalau aku sih emang nggak banyak sih lapar ke akhir-akhir ini, jadi agak fun banget sih. By the way, kemarin kan menangnya tuh ya, Mus. Nah, Esai ya. Iya. Oke, selamat ya. Ya, selamat makasih Kak. Bang. Keren banget nih host kita, ada yang menang esai, prestasinya keren banget. Nggak apa-apa itu, kan baru pertama kali sih soalnya. Nah, Tapi malahan kan baru pertama kali udah juara. Cuman itu Gimana prestasi yang apa ya? Kalau saya bilang itu startnya itu bagus. Ngomong-ngomong tadi Pak, masuk tahun 2015. Emangnya Bapak nih udah ngajar dari tahun 2015 atau gimana? Itu loh, apa namanya? Saya tuh kan saya atau apa enaknya ya? Aku gue kali ya. aja kali ya, Pak. Terlalu Oh, gaul dulu aja. loh. Oh, iya. Terlalu gaul. Mau gue ya, Pak? Aku aja. Aku ya. Iya. Aku masuk kuliah S1 itu 2015. Oke. Banyak kayak kalian tuh nulis laprak. Kalau zaman dulu tuh ada fisika dasar. Fisika dasar itu harus kita tulis tangan. Tip X dikit itu dirobek, dicoret. Wah, itu kacau sih. Terus ikut Himilta juga 2019 aku lulus, 2019 juga. Itu langsung kuliah S2 lanjut. Oh, gimana tuh, Pak? Apanya? Istilahnya. Di UGM. Wow. Tiga Jakarta. Selesai di 2021. Oke. Dan milih kembali lagi ke Unsri Iya. Pak. Kenapa Iya, tuh, itu Pak? panjang ceritanya, di belakang aja lah. Nah. Panjang itu ceritanya, panjang sekali itu. Ketemu Pak Leon berapa kali? 5 kali seperti itu. Bener sih, aku sering banget lihat Bapak di seminar-seminar proposal dari kating-kating kakak tingkat dan abang-abang ya. Ini asik banget nih Pak, kalau misalnya Bapak tuh selalu datang gitu. Emang tertarik gitu ya Pak untuk datang ke sempro-sempro mereka? Kalau Bapak sih lebih kayak gini sih. Bagaimana bagaimana kita itu mengarahkan anak-anak. Karena kan pilihan jadi dosen ini bukan pilihan yang gimana untuk cari kerja sebenarnya ya. Karena kalau mau cari kerja itu kan
di luar itu banyak tuh sebenarnya. Cuman jadi dosen itu dedikasi, Iya, Bener sih, benar. bener-bener. dedikasi gitu kan. Perihal gimana caranya kita bisa mengabdi, eh, hobi aja ngasih ngasih ilmu yang memang kita tahu tuh, kita tahu. Tadi Bapak ngomong tahun 2015 Bapak jadi maba dan masuk Himilta. Sekarang di tahun 2014 sekitar udah 96 tahun, Iya. Bapak pergi balik lagi ke Unsri dan jadi pembina untuk Himilta, Pak. Gimana itu, Pak? Pening ya. Iya, kok tertarik gitu Pak balik ke sini. Emang di UGM? Sebenarnya sama aja, mau di UGM mau di Unsri juga sama aja sebenarnya. Cuman mungkin cerita Tuhan ya. Kalau Bapak selalu berbicara, saya jalan sesuai dengan cerita Tuhan kayak mana. Iya. Mau jodoh, mau dia kerja, rezeki dan sebagainya itu ya sudah diatur semua gitu kan. Ya sudah, dosen itu sebagai penyalur hobi pengabdian saya dan maaf, dan apa ya bahasanya itu, kalau mau cari uang itu ya kita bisa buka usaha, kita bisa ngapain kayak ya yang memang bisa ngasilin finansial kita gitu, meningkatkan finansial kita. Dosen kita juga kan banyak, Pak, yang dosen dia jadi dosen tapi ada yang dia jadi pebisnis kayak Pak Iya. Leon kan dia ada buka butik gitu-gitu. Jadi menurutku sih kalau memang jadi dosen tuh kita tuh sebagai dedikasi kita dan sebagai motivasi kita juga untuk membuat pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi. Kurang lebih gitu sih, Pak. Iya sih, itu sangat mulia ya. Iya. Itu sangat Soalnya mulia jadi ya. dosen tuh nggak mudah, Pak. Iya, Bener kan? itu mulia banget. Mau ketemu sama anak-anak yang ada misal satu angkatan 100 orang gitu, yang sifatnya berbeda-beda, kan nggak mudah gitu kan, Pak. Jadi sangat mulia sih menurutku untuk. Cuman ada satu hal yang buat saya tertarik ya, selama saya jadi dosen ya. Jadi gimana caranya ilmu yang saya kasih itu dapat semua gitu kan, anak-anak bisa nyambung gitu kan. Tapi ternyata itu harus punya formula-formula yang berbeda gitu loh. Iya. Jadi kelas ini beda wataknya, sifatnya berbeda. Kita zaman sekarang, apalagi kita sudah masuk ke dalam era 5.0 ya katanya. Dan dimana sekarang ini udah fokus ke dalam SDGs atau Sustainable Development Goals ya. Sebenarnya ini PR kita bersama. PR kita bersama. Ilmu tanah seharusnya punya persiapan untuk itu. Nah, tugas kami sebagai dosen adalah bagaimana kita menyiapkan kalian agar kalian punya stok yang banyak untuk menghadapi era-era yang seperti itu, gitu. Kurang lebih ya kayak gitu sih. Tapi tantangan, Iya. gitu. Ngomong masalah itu tadi yang terkait sama ilmu tanah, kan di ilmu tanah itu kan Pak ada Iya. salah satu wadahnya itu Himilta. Oh, sebagai iya. wadah mahasiswa terusus prodi di ilmu tanah untuk berorganisasi. Dan kebetulan juga Bapak yang sebagai pembina dari himpunan tersebut. Jadi gimana sih Pak kalau Bapak yang kita sangkutkan ke yang sebelumnya terhadap peran Himilta ini terhadap hal itu? Pada dasarnya gini, yang harus kita pahami adalah Himilta ini representatif dari prodi, di mana prodi ini bawah naungannya adalah HITI, ya kan? HITI ada anaknya lagi yaitu Fokus Himiti. Sebenarnya itu adalah satu kesatuan, satu kesatuan yang sangat erat sekali, ya kan? Makanya di sana kan adalah Himilta adalah organisasi keprofesian yang bersifat kekeluargaan, solitan dan sebagainya, bla bla bla, gitu kan. Memang kita punya budaya, gitu kan. Kita punya budaya, tapi kalian tetap harus berkreasi, gitu kan. Nah, untuk apa? Untuk menjawab ini tadi. Bagaimana kita menyiapkan si era-era sekarang ini itu dengan cara
inovasi dari kalian, kita bina, dosen-dosen bina, kemudian kalian juga bergerak dalam kreativitas, inovasi yang kita dukung nantinya gitu kan. Kita kasih insight, pemikiran, sumbangsih juga. Terus ternyata faktanya adalah anak-anak Himilta itu aktif untuk Pak kira-kira gimana sih ini gitu kan, Pak kira-kira gimana sih gitu. Yang kita bentuk adalah ekosistem bagaimana kita bisa belajar di sana, kita bisa membaur di sana, dan kita bisa apa ya, merasa bahwasanya kita punya kakak, kita punya adik, kita punya bapak, dan kita punya ibu, Punya keluarga kurang iya lebih. benar. Bener. Jadi Himilta itu keluarga yang dimana kita memang turun tangan gitu kan, turun tangan untuk bagaimana menyiapkan si era sekarang ini tadi dengan cara mungkin anak-anak buat program kerja, berkreasi di sana, berdiskusi, dan itulah apa ya, ekosistem dari Himilta itu tadi ya, yang pasti solid gitu kan, kayak jargonnya Viva Soil Solid. Bener-bener. Bener Ya. Pak. Ya mungkin itu sih ya. Oke, menarik sih Pak. Apalagi Himilta ini kan, kalau kita bahas tentang Himilta itu adalah sumber daya manusianya ya Pak ya. Nah, kami pengen nanya nih Pak, sebagai pembina sendiri, ada tujuan apa nih Pak? Bapak bawa kemana nih Himilta? Berat. Sebagai Bapak, sebagai pembina nih. Iya, untuk Dan- jangka pendek aja. Iya, nggak usah jangka panjang. Jangka panjang nggak usah. Jangka pendek ya. Jangka pendek Bapak adalah anggota Himilta dan mahasiswa ilmu tanah itu bisa berkembang, punya pola pikir yang bagus, dia bisa problem solving, terus punya kegiatan-kegiatan besar, artinya punya kreativitas yang tinggi ya. Sehingga apa ya, ya memang itu harapan kita ya. Iya. Harapan Bapak juga terkait Himilta, sumber daya manusianya gitu kan. Cuman kalau saya nggak muluk-muluk deh, kalau aku ya, aku Iya. nggak muluk-muluk. Yang aku inginkan adalah anak-anak itu bisa berkembang, itu aja. PR sih itu. Karena Yang berat bangun iya. ekosistem Iya, Iya ya. bener kan, ekosistem yang iya berat. bener. Soalnya kita tuh Manusianya. bukan hanya ngumpulin 5 orang atau 10 orang, tapi kita tuh ngumpulin banyak orang dalam hal Angkatan itu. juga. Dan nggak kayak keluarga biasanya, kita udah kayak 3 angkatan, 300 orang mau kita kumpulin supaya jadi keluarga tuh bukan suatu hal yang mudah hal itu. Tapi kalau saya yakini, kalau dalam Islam itu kan ada hakul yakin ya. Iya. Jadi kalau semakin tinggi yakin kita, insya Allah sih bisa tercapai. Walaupun PR-nya banyak Amin. banget, Banyak banget. Iya. banyak banget. Tapi yakin sih. Yakin. Ya, insya Allah. Kami yakin sih Pak. Hmm. Oke, menarik banget ya bahasan kita hari ini tentang ilmu tanah. Pasti semua orang tuh pasti tertarik banget untuk dengar tentang ilmu tanah juga. Diskusi-diskusi ini tuh sebenarnya bakal ada di sesi-sesi selanjutnya untuk lebih spesifik lagi. Mungkin kita ke Ya, ke pertanyaan yang Yes. selanjutnya. Dan ini pertanyaannya dari teman-teman yang udah ngirim pertanyaan dari Instagram. ya, jadi kita udah ngasih question begitu Pak di IG. Oh, Iya. Banyak ya? Oh. Lumayan lah Jadi ya. tapi kita pilih beberapa Ya, aja. yang menarik nih untuk Oh, kayaknya oke, bagus oke, banget untuk oke, ditanyain oke, sama oke, Bapak. oke. Oke, mungkin pertanyaan pertama kali ya. Boleh. Jadi ada yang nanya nih Pak, katanya apa saja tantangan terbesar dalam perkembangan ilmu tanah di masa depan? Berat banget sih Pak Berat. ditanya. Mungkin nggak bisa jawab untuk bisa. Berat ya, beratnya itu adalah itu saintek sekali ya. Iya. Saintek sekali. Terutama kalau ilmu tanah ini kan kita berbicara cakupan kita unit terkecil dan kemudian pertanian ya, pertanian. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan pertanian yang berkelanjutan dan juga punya sistem yang terstruktur rapi gitu kan. Dalam arti yang sudah masuk ke dalam smart farming ataupun presisi farming dan sebagainya gitu kan, gunain alat-alat canggih Iya. dan menemukan teknologi yang dalam arti bisa membenahi tanah dan sebagainya gitu kan.
Dan tantangannya terbesar itu eh, karena ilmu tanah ini adalah sains ya, dan bergerak dalam sisi alam ataupun kebumian. Artinya degradasi lahan itu yang harus kita perhatikan utama gitu Iya. kan. Dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah di sana, di sisi itu. Jadi kita nggak hanya belajar tentang profil tanah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada di sana gitu kan. Sehingga memang ilmu tanah hadir untuk itu tadi, konservasi, terus penggunaan modeling, penggunaan teknologi yang gunanya adalah menyelesaikan permasalahan itu tadi, degradasi lahan, kemudian tantangan terkait perkembangan pertanian, terutama bagaimana caranya kita bisa mengedukasikan masyarakat sehingga masyarakat bisa berubah polanya menjadi yang pola lebih baik dalam bidang pertanian dan sebagainya. Sebenarnya banyak runutan permasalahan yang ada di pertanian itu, gitu. Berarti memang ilmu tanah ini bukan sekedar jurusan yang di dalam pertanian yang cuma mengurus bagaimana tanah itu tumbuh ya Pak, di atas tanah gitu kan. Enggak. Lebih dari Kita belajar geomorfologi, kita belajar tentang remediasi, fitoremediasi, kemudian kita belajar tentang irigasi daerah aliran sungai, bahkan bentang alam gitu kan. waduh, udah berat. Berat. Udah berat banget. Malah ya. saya kemarin itu ya Regina Iya. sama Rasik di S2 kemarin saya nggak ketemu tuh geomorfologi, cuman agrogeologi ya. Itu kan bahasan yang berbeda sebenarnya. Iya. Terus di S2 itu dapat mata kuliah fisiografi, di mana fisiografi itu lebih tinggi lagi daripada geomorfologi. Dan itu dulu diajar sama Pak Sutikno, Prof Sutikno di UGM. Terus juga saya pernah diajar oleh Prof Cut dari biologi, ya expert di bidang ekologi dan biologi kalau nggak salah ya. Itu segala konsep itu masuk semua gitu. Segala konsep itu masuk semua. Dan uniknya adalah ketika saya masuk ke ilmu tanah itu saya terapkan, dan bagaimana caranya mungkin Regina sudah dapat gitu kan. Anak-anak bisa berpikir gitu. Anak-anak bisa berpikir sehingga teori dan logika itu berjalan gitu kan. Dan memang cakupan kita luas ya, bahasan kita luas, bahkan lingkungan hidup kita bahas, Iya, benar-benar. gitu kan. Itu luar biasa sih menurut saya ya, menurut aku luar biasa. Karena kan memang untuk ilmu tanah ini kan ilmu yang sangat dekat dengan kita. Kita kemana-mana aja udah ada tanah gitu Iya, kan. ketemu tanah kan. Iya, ketemu tanah. Ke belakang buat ilmu rumah, tanah ada tanah lagi ada kan. tanah lagi. Jadi hal itu tuh menurut saya tuh udah penting banget gitu. Apalagi kan di kasus di Bangka itu, kan itu kan merusak tanah Pak. Jadi di situ tuh menurutku ada suatu peluang lah untuk anak ilmu tanah buat memperbaiki hal yang di sana. Apalagi kan tapi memang sih Pak, kalau untuk tantangan di ilmu tanah nih untuk kedepannya tuh memang cukup berat. Tapi yakin aku tuh yakin kalau semua tuh bakal bisa terlewatkan. Apalagi kan ilmu tanah nih ilmu yang sangat dekat dengan kita. Kurang begitu sih Pak. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Pak. Boleh. Nah, dari teman-teman Sakram ini ada yang nanya Pak, terkait apa bedanya dan apa kaitannya antara ilmu tanah, teknik pertambangan, sama teknik geologi Pak. Apa bedanya dan kaitannya ya? Iya. Iya, karena kan beda fakultas kan Mbak. Kan Jauh sih. kadang juga kita tuh ada yang belajar geologi, ada juga yang kayak belajarnya tuh udah nyentuh-nyentuh ke pertambangan, kurang lebih Iya. gitu. Mereka juga ada yang belajar yang kayak gitu kayak kita. Ilmu tanah ini sebenarnya apa? Oh. Pada dasarnya gini sih, apa namanya? Bedanya skala kita adalah skala pertaniannya. Kemudian pengolahan tanahnya, kemudian konservasinya.
Itu bedanya. Cuman dibilang erat kaitannya eh, sebenarnya cukup jauh, tapi dibilang cukup jauh nggak terlalu jauh, dibilang dekat nggak terlalu dekat kayak gitu. Nah, ya, keilmuannya ya. Karena ya kayak Regina tadi bilang, kita ada geomorfologi, ada agrogeologi, kita belajar tentang itu, kita belajar tentang remediasi, kita belajar tentang konservasi. Tapi satu Regina yang kita kita nggak pelajari di sana, perencanaan pertambangan dan perencanaan apa namanya, pembukaan pit secara geologi. Ya. Kita nggak mendalami secara tektonik bawah bumi gitu kan. Batas kita adalah apa namanya, solum tanah. Ya. Dan kita pelajari pedon, polipedon, bentang alam, segala macam gitu kan. Kita secara itunya aja. Cuman kira-kira apakah bisa ke sana? Bisa loh. Makanya itu tadi kan. Ini kan kita sudah mulai berubah kurikulum kita ya. Yang kita harapkan ternyata muncul variasi-variasi baru terkait pengetahuan anak-anak, skill anak-anak terutama. Nah, itu yang kita harapkan. Erat kaitannya ya itu tadi jawabannya. Dibilang erat nggak terlalu erat, dibilang dekat nggak terlalu dekat. Beda ya beda, gitu loh. Jadi ya gimana ya ngomongnya itu. Intinya itu adalah memang berbeda dan tidak terlalu erat karena perbedaan itu tadi. Sebenarnya itu. Kalau kita dibilang, oh ilmu tanah dengan pertambangan gimana? Ya kita nggak belajar perencanaannya, tapi kita belajar tentang remediasinya. Gimana sih meremediasi, memperbaiki tanah yang sudah bekas tambang misalkan, eks tambang gitu kan. Itu caranya gimana gitu kan, tahap-tahapannya kayak mana, itu kita pelajarin sebenarnya gitu loh. Batas kita di sana. Nah, per ilmu bidang atau per fakultas itu ada batasan-batasan tersendiri terkait keilmuan mereka. Keilmuan kita dengan keilmuan pertambangan itu berbeda dan ada batasan tersendiri. Kayak sipil bagi mereka topsoil itu sampai solum. Bagi kita topsoil ya itu tadi horizon atas gitu kan, OA dan sebagainya gitu kan. Jadi dibilang beda ya beda, dibilang erat nggak terlalu erat, dibilang terlalu jauh ya juga enggak sih. Oke. Berarti untuk teman-teman maba yang kemarin tuh sempat dengar Pak kalau mereka tuh Salah jurusan. Iya. Ya. Jadi pilihan pertamanya teknik geologi, tambang, tapi lulusnya di sana tuh nggak terlalu beda ya Pak, nggak terlalu menyesal gitu ya. Sebenarnya jangan salah kalian. Alumni kita kan tadi sudah disinggung dikit kan. Ada yang kerja di tambang, ada yang kerja di drone malah pemetaan, terus ada yang di BUMN. Banyak sebenarnya. Yang terpenting adalah kalian mampu dan kalian punya skill. Dan kalian mau belajar, intinya itu. Benar-benar. Bisa semua. Iya, anak pertanian aja banyak yang di BNI. Iya. Oh iya. Di bank ya, sebagai banker itu banyak. Jadi teller pun banyak. Bahkan ada di showroom mobil malah. Itu banyak. Jadi variasi lulusan kita itu sebenarnya variatif. Walaupun pekerjaannya Nggak linear sama kita. Iya, sama kita. Nggak masalah. Oke aja Pak. Gimana? Mungkin iya, itu aja sih kalau pertanyaan yang kami kumpulin dari Instagram. Sebenarnya tuh banyak Pak. Banget. Tapi kami filter aja yang mana yang kayaknya ini asik kayaknya kalau ditanyain, kalau dibahas. Oke. Nanti kami bakal kumpulin lagi pertanyaannya yang di Instagram, dan teman-teman jangan lupa juga buat isi juga. Dan jangan lupa follow juga untuk Instagram Gimilta ya. Oh, ada YouTube-nya juga kah? Ada Iya. Pak, TikToknya juga ada. Mungkin Bapak kalau belum follow harus follow. Sudah. Sudah, oke. YouTube kita lihat dulu ya. Iya. Oke.